Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dimulai dari Hajar Aswad? Satu poin. Siapapun kita pasti terlahir dari Siti Hajar atau seorang ibu. Makanya Hajar Aswad itu bentuknya seperti kemaluan perempuan. Makanya maaf ya, kenapa Nabi Muhammad mengajarkan ngecup Hajar Aswad? Maksudnya bukan nyium batu, cintailah ibumu gitu. Jadi kalau datang ke sana ngecup Hajar Aswad, pulang sama ibunya berantem mulu, habis gitu ngecup Hajar Aswadnya bayar lagi gitu ya. Bayar loh sekarang. Jadi sekarang orang ngecup si Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad, lupa hakikatnya bahwa Hajar Aswad itu simbol dari Siti Hajar. Jangan lupa ya, di tempat kita tawaf itu ada 3 poin penting: Hijr Ismail, Makom Ibrahim, Hajar Aswad. Ibrahim, Ismail, Siti Hajar. Ibu, bapak, anak. Jadi sebenarnya ngomongin muter ini cuma mau bicara bahwa perbaiki hubungan pasangan, anak, relationship dalam keluarga. Contohlah keluarga Ibrahim gitu kira-kira. Itu satu, Mas. Jadi kenapa dimulai dari Hajar Aswad? Kenapa? Karena kalian semua pasti datang dari ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dalam channel kita Orang Surau. Pada kali ini kita ingin merespon video yang telah kita tampilkan tadi. Di situ ada seorang yang bernama Abu Marloh. Beliau ini adalah mantan pesulap yang sekarang merubah profesi menjadi seorang spiritualis, ya. Begitu informasi yang kita dapatkan. Nah, di dalam video tersebut beliau ini menyamakan Hajar Aswad itu dengan alat kelamin perempuan. Tentunya apa yang beliau sampaikan ini suatu hal yang janggal. Dari sekian banyak orang yang datang ke Mekah, kemudian tawaf di depan Ka'bah, mereka itu banyak berebut diantaranya dengan mencium Hajar Aswad, ataupun hanya sekedar dengan isyarat jauh untuk mencium Hajar Aswad. Dari sekian banyak orang yang mencium Hajar Aswad, apakah mereka itu boleh disebut sebagai mencium alat kelaminnya perempuan? Kalau seperti ini, tentunya ini adalah dalam bentuk penghinaan kepada syariat-syariat haji. Di antaranya adalah mencium Hajar Aswad. Kemudian orang yang mengatakan bahwa Hajar Aswad itu adalah mirip dengan alat kelamin perempuan bukan hanya Abu Marloh, tetapi ada juga gurunya, yakni siapa? Saiful Karim. Saiful Karim juga dulu di dalam bukunya mengatakan hal yang sama, mengatakan bahwa Hajar Aswad itu mirip dengan alat kelamin wanita, sehingga ketika itu difatwakan oleh MUI Kota Solo bahwa apa yang diajarkan oleh Saiful Karim ini telah melenceng dan dinyatakan sesat. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, syariat mencium Hajar Aswad dikatakan oleh Abu Marloh itu adalah sebagai simbolisasi bentuk ketaatan, kecintaan kita kepada seorang ibu. Seorang ibu yang telah melahirkan kita. Tentunya mencium Hajar Aswad kemudian juga mencintai ibu kita adalah dua syariat yang berbeda. Tidak sama ya, tidak ada kaitannya bahwasanya ketika kita mencium Hajar Aswad itu ada simbolisasi ketaatan dan kecintaan kita kepada ibu kita. Itu tidak ada kolerasinya. Ya, jangan disambung-sambungkan. Artinya ini adalah semacam cocok logi yang tidak cocok. Karena memang diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa kita harus mesti berbakti kepada orang tua, mencintai orang tua, tetapi bukan dalam konteks ini. Ini adalah dua syariat yang berbeda. Kita memang wajib mencintai kedua orang tua kita, dan di satu sisi lain bahwa mencium Hajar Aswad itu juga pun syariat yang lain. Tidak ada kaitannya kecintaan orang tua dengan mencium Hajar Aswad. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, Abu Marloh mengatakan bahwa Hajar Aswad itu adalah
simbolisasi dari Siti Hajar. Bedakan Hajarul Aswad itu artinya batu hitam, bukan hajar yang hitam. Hajar dengan hajar itu berbeda. Kalau hajar itu maknanya adalah Siti Hajar. Kalau hajar itu artinya batu. Bedakan antara hajar dengan hajar. Ya, bedakan antara hajar hanya besar, kemudian dengan hanya yang kecil, itu berbeda makna. Kalau hajar yang seperti ini maknanya memang adalah Siti Hajar. Tetapi kalau seperti hajar, ya, hajara, itu artinya batu hitam. Sesungguhnya rumah pertama yang dibangun untuk manusia, untuk siapa, Bu? Awas loh ya, bukan untuk orang Islam, nggak ada kalimatnya. Ialah Baitullah yang dibakah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Di dalamnya fihi terdapat tanda-tanda yang jelas, ada ayat-ayat yang jelas. Apa itu? Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu apa sih, Bu? Oh, telapak kaki. Ya boleh lah. Boleh telapak kaki. Nah, gini. Makom dan makam beda nggak? Beda. Kalau makam, tempat istirahat jasad. Tapi kalau makom, itu artinya level. Berarti pertanyaan saya, makom Ibrahim ini apa maksudnya? Levelnya Ibrahim. Kemudian di dalam video yang kedua ini, Abu Marlo membacakan sebuah terjemahan dari ayat surah Ali Imran ayat 96 dan 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi bi Bakkah mubaraka wa hudan lil 'alamin. Fi ayatum bayyinatum maqam Ibrahim. Nah, di sana, di dalam ayat ini dijelaskan bahwa di Mekah itu ada sebuah tempat yang bernama Maqam Ibrahim. Kemudian Maqam Ibrahim, berbicara Maqam Ibrahim kalau dimaknai oleh Abu Marlo itu sebagai level atau tingkatan. Mesti kita sampaikan bahwasanya di sana bukanlah dengan makna level. Karena ayat ini juga ada sambutannya, ada kaitannya dengan ayat lain, yakni surat Al-Baqarah ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nas wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maqamu Ibrahim di sana tidak ada perbedaan ulama, maknanya adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Bukan artinya level Ibrahim, bukan. Mesti kita beribadah selevel Nabi Ibrahim, tidak. Tidak ada makna seperti itu. Makna maqam Ibrahim di sana adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika membangun Ka'bah. Jadi apa yang disampaikan oleh Abu Marlo dengan memaknai level itu tidaklah tepat dan tidaklah benar. Maka hendaklah merujuk kepada tafsirnya. Jangan menafsirkan ayat dengan semaunya ataupun serampangan. Karena untuk menafsirkan ayat itu mempunyai spesifikasi keilmuan juga, mempunyai juga sebuah standarisasi, mempunyai disiplin ilmu juga untuk mempelajari. Tidak gampangan, tidak serampangan kita menafsirkan Al-Quran. Karena menafsirkan Al-Quran dengan serampangan itu berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara menurut Ibnu Katsir, siapapun yang menafsirkan Al-Quran dengan serampangan hukumnya adalah haram. Rasulullah SAW pernah mengatakan, "Man qara'a fil Qur'ani bira'yi falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapapun yang menafsirkan kemudian berkata tentang Al-Quran dengan semaunya tanpa ilmu, tanpa keilmuan, maka yang pantas baginya adalah duduk di neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tempatnya yang berhak adalah di neraka. Hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين